Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. 4 hal yang kemudian korban itu tidak bernilai kurban. Maksudnya kalau kita niat kurban tapi binatangnya atau hewan yang akan kita dikurbankan ada atau tidak memenuhi syarat, apakah kemudian itu lalu batal sama sekali? Oh tidak. Jadi kata la tujzi di dalam kitab ini disebutkan jika binatang itu diniatkan untuk kurban bagi kita atau bagi keluarga, tapi karena tidak memenuhi syarat maka berubah hukumnya dari kurban menjadi sedekah biasa. Apa itu 4 hal yang menjadikan binatang itu bisa berubah statusnya, yang awalnya memenuhi syarat lalu kemudian tidak memenuhi syarat, atau memang dari awal tidak memenuhi syarat? Karena ada juga yang kurban menjadi berubah statusnya karena awalnya memenuhi syarat, tapi kemudian karena kelalaian proses penjagalan, lalu kemudian tidak memenuhi syarat. Kayak misalkan ada kambing atau sapi karena saking kuatnya lalu dirobohkan. Nah, mungkin ditarik sana kakinya, lalu kemudian kakinya patah misalkan. Nah, patahnya kaki binatang yang akan disembelih itu bisa menjadikan, jika itu terlihat bayyin, maka bisa menjadikan binatang korban itu bukan menjadi binatang korban atau tidak memenuhi syarat. Saya bacakan takbirnya biar kita gimana takbirnya di dalam kitab ini diungkapkan. Pertama ada al-aurahul bayyin auruha. Pertama buta sebelah. Binatang itu buta sebelah. Jadi bayyin. Jadi kalau misalkan artinya jika kemudian mata binatang yang akan kita sembelih kalau hanya mungkin drejes belean, sakit patah, nah itu nggak masalah. Tapi kalau sampai buta, nah itu termasuk tidak menggugurkan korban kita. Wal arja'ul bayyin arajuha. Arja pincang, wal arja'u dan pincang al bayyin yang jelas, pincangnya jelas, arajuha kepincangannya saking jelasnya, bahkan misalkan untuk makan saja dari atau jalan dari tempat diikat sampai ke tempat kurbannya nggak bisa. Wah, itu namanya arja'ul bayyin, pincang yang terlihat jelas. Wal maridatul bayyin maraduha, dan sakitnya yang juga jelas. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha, dan kurus yang amat sangat allati dhahaba mukhuha, yang sepertinya tulangnya tidak ada atau tulangnya nggak kelihatan, mukha sumsumnya, tulang sumsumnya, minal hazal, karena saking kurusnya. Jadi yang ditekankan di dalam binatang yang akan kita ajukan untuk kurban adalah yustaratu fil udhiyah salamatuha min aibin. Jadi selamatnya atau sehatnya binatang itu dari cacat atau dari penyakit. Yang kusul lahmu wa yadkhulu fihi masail minha al-awra,
yang kemungkinan kecacatan itu akan mengurangi kualitas dagingnya. Dan di dalamnya sebagaimana disebutkan tadi adalah misalkan al-aura allati dhahabat hadaqatuha. Pertama adalah buta sebelah yang bahkan sampai biji matanya tidak ada. Jadi, namanya auraul bayyin, kebutaan yang jelas itu bahkan sampai hadaqah biji matanya itu atau kornea binatang tersebut tidak ada. Wa kadza in baqiyat al-ahsah litlaqil lahmi litlaqil khabar wa huwa qala. Begitu juga jika masih ada tapi dalam kondisi buta, karena berdasarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hal yang tidak menjadikan kurban itu tidak menjadi sah. Pertama adalah al-aura al-bayyin auruha wal maradul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin dal'uha wal ajfa'ul lati la tumkin. 4 hal itu tadi, mulai pincang, sakit, kurus, buta sebelah, itu yang tertera di dalam hadis. Jadi sekali lagi penjelasannya adalah al-bayyin, kebutaan itu atau cacatnya itu jelas. Kalau hanya luka dikit itu kemudian tidak menjadikan gugur kurban. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, Imam Tirmidzi itu adalah salah satu ulama hadis. Ya, kalau Anda mendengar atau punya tetangga namanya Tirmidzi, itu berarti dia tawasul atau tafaul dengan seorang imam hadis yang dikenal sangat hati-hati dalam mengklasifikasikan hadis. Imam Tirmidzi. Kalau dalam ilmu hadis disebutkan Imam Tirmidzi termasuk banyak melemahkan hadis, tapi lemahnya hadis menurut beliau itu tidak lemah karena lemah yang kemudian tidak bisa diamalkan. Dalam kategorisasi yang dilakukan oleh ulama lain, lemahnya yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi itu adalah hasan. Ya, ini nanti kalau dengar misalkan, oh hadis itu lemah, hadis ini, itu harus dilihat dulu siapa yang mengatakan. Kalau Imam Tirmidzi yang mengatakan, maka lemahnya hadis menurut Imam Tirmidzi adalah hasan, meskipun tidak sampai derajat sahih. Nah, hasan dari pandangan sebagian ulama itu hujjah, boleh dijadikan hujjah dalam beribadah. Nah, ini kita harus sedikit saya sentuh ilmu hadis biar tidak mudah kita kalau misalkan mendengarkan hadis ini dhaif, bukan berarti hadis itu tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, tergantung ulama siapa yang mengatakan status hadis itu. Wan naqiyus sahm wa qila mukhul azmi wa wajhu adam al-ijza. Jadi sampai kurusnya yang amat sangat sampai kemudian hilangnya tulang sumsum. Wajhu adamul izza merupakan salah satu aspek yang menjadikan tidak sahnya berkorban. Analladzi dhahabat hadaqatuha fata minha juz'un ma'kulun mustatabun wa illam tadhhab far'iha yanqus min janbil aur fatahzuru lau baqiyat. Nah, jadi kekurangan ini yang kemudian menjadi salah satu aspek alasan binatang itu menjadi yang diniatkan oleh kita untuk kurban menjadi tidak memenuhi syarat. Wa min al-arja. Lalu selanjutnya yang kedua adalah al-arja, pincang. Lil khabar berdasarkan hadis di atas. Fala tujzi'ul arja
allati istadda arajuha bihaitsu tasbaquha al-masyah ila al-qa'id thayyib. Nah, maksud pincang di sini tadi pincangnya yang sangat, yang jelas, sampai kemudian dia diantar sampai ke ilal qa'id thayyib untuk mencari rumput saja ke padang rumput, itu tidak bisa. Nah, ini ibrah yang selanjutnya nih. Wa tatakhallaf anil qati' fa in kana yasiran la yukhlifuha anil masyah lam yadur. Tapi dia jika kemudian pincangnya itu hanya ya luka dikit atau apa misalkan ya, masih bisa jalan, lam yadur, tidak sampai merusak status kurbannya. Wal adzaaha yuzji'u walau adzaaha la yuhya biha wa hiya salimatun fadharabat wa kasrat rijluha aw arja tahta sikin lam tajuz. Ya. Jikalau binatang kurban itu ditidurkan, mau disembelih itu, awalnya wahya salimatun, dia sehat, fadharabat wa kasarat, jadi sudah, lalu kemudian pecah atau patah tulangnya atau kakinya, aw arja tahta sikin, mungkin karena saking bandelnya dipotong dulu kakinya misalkan begitu, lam tajus al asah, tidak boleh atau kemudian tidak menjadikan binatang itu memenuhi syarat untuk dikorbankan. Jadi ini pentingnya kita nanti ketika menjegal agar sapi atau apapun binatang itu harus dengan baik, jangan sampai nanti berimbas kakinya pincang. Ini harus hati-hati kalau pas menjegal nih berarti. Karena bisa menjadikan rubahnya status binatang kurban yang awalnya memenuhi syarat untuk dikurbankan menjadi turun kualitasnya. Karena dia kalau saya pincang, wah itu li'annaha arja inda dzabhi. Jadi dia menjadi pincang menjelang penyembelihan. Fa asbaha ma law inkasat rajulun satun fabadara ila tadhiyah biha fa innaha la tujzi. Nah, jadi ini juga sama halnya ketika kemudian misalkan karena sudah kakinya udah patah atau luka, lalu kita buru-buru, cepat ini sudah, daripada nanti keburu mati atau keburu hilang syaratnya. Sama juga kita terburu-buru untuk menyembelihnya karena ia terluka maksudnya tadi kakinya tadi. Jadi walau ingkasat rijlu satin, kaki binatang tersebut, fabadar ila tadhiyah biha fa innaha la tujzi. Sekali lagi, la tujzi, tidak bernilai kurban. Jadi celaka di tengah jalan, itu tidak menjadikan itu memenuhi syarat untuk menjadikan korban. Selanjutnya, wa min hal marudah lil khabar in kana maraduha yasiran lam yabna'ul izza. Selanjutnya adalah ketika sakitnya itu juga jelas. In kana sakitnya menjadi tidak memenuhi syarat jika sakitnya adalah bayin,
jelas sakitnya berdasarkan hadis di atas. In kana marduha yasiran, jika kemudian sakitnya itu sakit ringan, mungkin ibaratnya masuk angin lah gitu. Kambingnya masuk angin, sapinya masuk angin, lam yamna'il idza, tidak menghalangi idza. Jadi tetap sah. Jadi mungkin sapi itu ketika mau sembelih dikumpulkan karena ditaruh di luar, kondisi dingin lalu masuk angin, misalkan gitu. Misalkan gitu ya. Maka kemudian kan bagi orang ahli sapi tahu ini sapi ini masuk angin atau sapi ini sehat 100% kan ketahuan. Nah, kalau hanya masuk angin lalu kemudian disembelih, itu dijadikan kurban, itu lam yamna'il izza, tidak mencegah dari keabsahan untuk dijadikan korban. Wa in kana bayyinan yadharu bisababil hazal, dan jika kemudian sakitnya jelas, kelihatan sekali, yadharu bisababil hazal, yang kemudian menjadikan dia kurus, wa fasadul lahmi, dan rusak dagingnya, man'ul idza, maka itu bisa mencegah keabsahan dari untuk dijadikan kurban. Ya, nanti kalau disembelih menjadi sedekah biasa. Jadi ini sekali lagi ini memang harus hati-hati juga nih orang kalau misalkan punya kurban biar nggak sakit ya harus diberikan tempat yang baik. Di situ kemudian pentingnya kita memperlakukan binatang kurban itu harus secara manusiawi, secara manusia. Pri kehewanan manusiawi kayak manusia, dikasih kasur kan enak juga. Nah, pri kehewanan sesuai dengan standar-standar kehormatan sebagai binatang. Makanya termasuk ketika berkorban sapi atau binatang ditaruh di dekat penyembelihan itu masuk makruh. Ini kan sering yang kita jarang perhatikan ya, sapi atau binatang lalu di sampingnya dilakukan penyembelihan, itu masuk makruh. Karena dia tahu, dia pun makhluk hidup yang juga punya perasaan. Ketika temannya digorok kan juga, maka sering sedih melihat temannya digorok. Nah ini sebenarnya salah satu etika. Kalau mau disembelih, usahakan binatang yang satunya tidak tahu tempatnya. Khawatir stres. Nah daging juga, ketika daging binatang yang stres itu tidak menjadikan dagingnya itu mustathabun, menjadi baik. Daging dari binatang yang stres itu tidak menjadi tapi yang kayak gitu termasuk etika ya. Jadi etika itu maksudnya tidak menggugurkan status binatang itu, keabsahan binatang untuk dijadikan kurban. Itu hanyalah etika. Termasuk misalkan pisaunya harus tajam, itu masuk etika ya, tidak sampai menggugurkan. Jadi wahada huwal madhab, inilah pendapat madhab ini. Wa fi qaulin innal maradhu la yamna'u mutlaqan wal maradhu mahmulun fil hadis al jarabi wa fi wajhin anal marad yamna'u mutlaqan. Jenis pendapat yang lain yang perlu saya jelaskan di sini adalah jenisnya sakitnya binatang itu tidak membatalkan secara mutlak secara umum. Jadi tidak hanya kemudian karena sakit lalu kemudian berubah status binatang itu, tapi termasuk marad di dalamnya mahmulun fil hadis al jarab, termasuk jika terkena kudis, luka, kudigen. Maksudnya ini juga dijelaskan seperti apa jenis kudisnya. Wa in kana yasiron hakahul mawardi qawlan wa minal maradi al hayyam. Jadi kalau jenis penyakit yang ringan, Imam Mawardi mengatakan
termasuk al-hayyam wa huwa syiddatul atsh, seperti penyakit yang syiddatul atsh, pengennya minum terus di sapi itu, atau binatang pengen minum, jadi dia berarti kena penyakit. Jadi termasuk di dalamnya penyakit hayyam. Karena khawatirnya nanti ketika mau menjelang, kalau dia punya penyakit haus, lalu kemudian khawatirnya digelonggongan gitu ya. Kan ada yang digelonggong ya, apa digelonggong namanya ya, yang kemudian sapi itu sering isi air. Itu kalau sapinya normal diisi air itu udah penyiksaan itu udah dosa itu. Kalaupun sapi gelonggong dijadikan kurban itu juga itu termasuk disiksa. Sapinya tidak sehat, maka harus hati-hati itu. Kelihatan sehat mau disembelih, ternyata gelonggong ya, kasih air. Makanya di dalam kitab ini disebutkan penyakit al-hayyam. Termasuk ketika binatang itu punya penyakit yang pengen minum terus, sampai mau disembelih pengen minum terus. Nah, itu sama dengan gelonggong. Khawatirnya beratnya atau sehatnya binatang itu terlihat seperti penuh air, jadi bukan daging tapi gemuknya karena air. Nah, jadi ini termasuk yumna'u mutlaqan. Fala tarwi minal ma qala ahlughah wa wada'un ya khudhuha fatahayyama fil ardi fala tar'a. Jadi ini jenis penyakit ya, jenis penyakit. Wa minha al-asfa, selanjutnya adalah kurus, karena penyakit kurus. Lil khabar, berdasarkan hadis atas, fala tuzul asfa allati dhahaba mukha min syaddi hazlaha li'anna da'un mu'atharun fil lahmi fa in qalla adza'at wa dhabatal ashabul ladzi yadurru bi ayyantahiya illa haddi ta'bahu nufusul mu'tarifin fir ruha wa rukhsa qala ibnu raf'ah yang bagi ayyakuna al marja' fi dzalika ila al urf. Kurus yang terlihat kurus, terlihat betul kekurusannya, tapi saya kira kalau tadi ya, kadang orang itu ketika mau berkorban karena merasa mengejar agar pernah berkorban seumur hidup, sementara uangnya terbatas, lalu kemudian milih yang murah. Resikonya kalau binatang yang murah tadi kecil, tapi beda ya kecil dengan kurus ya. Kalau kurus itu penyakitan, kalau kecil itu mungkin karena stunting, kurang gizi, stunting. Jadi kalau kurus, sekali lagi, kurusnya kurus banget, itu imna'ul idza, matul idza. Jadi bisa menghilangkan keterpenuhan syarat untuk dikorbankan. Nah, ini yang ada kelewatan. Seperti tadi penyakit kudis, yang penyakit al-maradul bayyin, ketika kudisnya itu banyak, kalau hanya luka 1-2 itu nggak masalah, tetap diperbolehkan untuk dikurbankan. Tapi kalau banyak itu man'ul ijza, ya, termasuk sakit yang bayyin, maradul bayyin, luka yang banyak. Wa qala al-Mawardi allati dhahaba mukhwa in kana li maradin dhar. Imam Mawardi mengatakan yang dimaksud dengan kurusnya yang kemudian tulang sumsumnya itu tidak ada, in kana li maradin dhar, sakitnya sakit yang membahayakan. Sakit dia utuh sehat tapi orangnya lengkap, nggak pincang, tapi sampai jalan saja tidak bisa misalkan gitu ya. Jadi kakinya lengkap, nggak patah, tapi sampai jalan saja tidak bisa untuk mencari makan. Itu disebut dengan atsfa.
Jadi lalu yang selanjutnya ya, wa min hal fala yadhurru wa in kana la khalqatin fala yadhurru wa min hal jaraba fa in kathara jarbuha dharrun. Seperti tadi yang saya sampaikan, jika dia kudisan, jika banyak kudisnya dharrun. Dharrun berarti, kalau kata dharrun berarti dia man'ul idza, bisa berubah statusnya atau tidak diperbolehkan dipakai untuk kurban. Wa akadza in qalla al-ashah. Begitu juga sebenarnya ketika sedikit menurut pendapat yang sahih. Wa nassa alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu bi annahu da'un yusfidul lahm wal wadaq. Jadi begitulah menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, karena itulah penyakit yang dapat merusak daging dan wadak itu ya enaknya daging. Jadi kalau menurut mazhab lain ada yang mengatakan kalau kudisannya sedikit, yang man'ul idza ketika kudisannya banyak, kalau sedikit nggak masalah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, mau sedikit atau banyak termasuk man'ul idza, walaupun sedikit bisa merubah statusnya untuk tidak dibolehkan dipakai untuk kurban. Karena apa? Karena itu bisa merusak daging dan juga kondisi vitalitas gajihnya atau gemuknya. Wahtaral imam dan Imam melihat wal Ghazali dan juga Imam Ghazali annahu la yamna'ul idza. Nah, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan, ini menurut Imam Ghazali, kalau kudisnya sedikit la yamna'ul idza, tidak mencegah idza. Jadi kita ikut yang ini saja. Jika ada luka dikit nggak apa-apa. Illal kathir, kecuali kalau banyak. Termasuk Imam Al-Ghazali setuju dengan pendapat yang kalau sedikit, kudisnya dikit nggak masalah, boleh pakai untuk kurban, tidak membatalkan kurbannya. Tapi kalau banyak, membatalkan kurban. Wa kadza qayyadahu ar-Rafi'i fil muharrar bil kathir. Begitu ya Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, itu juga batal kalau kudisnya banyak. Nah, kita sambil mengenal imam mazhab Syafi'i ini. Tadi ada Imam Syafi'i, lalu ada Imam Mawardi. Nah, Imam Mawardi itu termasuk imam yang menulis kitab karena dia seorang qadhi, hakim pemerintah, hakim kesultanan saat itu, kerajaan saat itu. Dia mempunyai kitab fikih dan kitab-kitabnya itu disusun agar bisa dijadikan pedoman oleh pemerintah. Nah, ini Imam Mawardi termasuk ulama yang mazhab Syafi'i yang menegara itu yang menjadi ulamanya kesultanan. Termasuk yang tadi diminta oleh khalifah untuk menulis beberapa kitab untuk dijadikan pedoman oleh negara. Bahkan Imam Mawardi mempunyai kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum ketatanegaraan, sampai menulis kitab khusus hukum ketatanegaraan untuk menjadi panduan karena saat itu kekhilafan goyang, mau hancur. Lah khalifah minta bantuan ulama untuk menulis dan sebuah kitab yang bisa dipakai untuk menjadi panduan mengelola negara. Dan Imam Mawardi adalah seorang hakim tinggi pada khalifah kekhilafahan Abbasiyah. Nah, ada juga namanya Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i itu adalah Imam Haramain. Jadi ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Bukan Al-Bantani ya. Imam Nawawi ada dua. Imam Nawawi Imam Haramain, ada Imam Nawawi Al-Bantani. Beda nih. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i termasuk disebut dengan Imam Haramain karena menjadi panutan
oleh ulama yang saat itu menjadi tinggal di Mekah dan Madinah. Jadi menjadi imam masjid juga, imam besar. Ini punya kitab namanya Al-Muharrar, termasuk bermadhab atau mengikuti madhab Syafi'i. Meskipun dalam beberapa hal Imam Rafi juga sering berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Termasuk selanjutnya wa minha at-taula wa hiya allati taduru fil mar'a wa la tar'a. Termasuk penyakit yang inah taula, yakni taduru fil mar'a wa la tar'a. Ini berputar terus di tempat penggembalaan dan dia tidak bisa digembala. Wa minha ay minal uyub faqdul asnan. Termasuk aib kekurangan yang menjadikan idza atau korban menjadi tidak terpenuhi syaratnya adalah faqdul asnan, hilangnya banyak gigi. Hilangnya banyak gigi. Mungkin kambing itu tabrakan, giginya pecah, misalnya gitu. Banyak. Nah, itu menjadi apa tadi? Man'ul idza. Fa in dhahaba ba'du asnaniha, tapi kalau hanya sedikit saja giginya yang ompong, lam yadur, tidak berbahaya. Wa in tanatharat bil kasri aw ghariha jami'ul asnan, qala al imam qala al muhaqqiqun yudzi. Jika tanatharat bil kasri pecah, ambiar karena pecah, atau karena sebab lainnya, jami'ul asnan, seluruh qala al-imam, qala al-muhaqqiqun, tapi sebagian mengatakan bahwasanya yudzi. Nah, sekali lagi inilah asyiknya dalam kita mengetahui ilmu itu. Selalu pendapat para ulama itu selalu ada pendapat lain. Satu sisi mengatakan tidak boleh atau membatalkan, satu sisi yudzi. Jadi satu sisi man'ul idza, satu sisi idza. Kita ikuti saja yang pendapat yang membolehkan atau tidak merubah status binatang itu. Jadi kalau tadi giginya ompongnya sedikit, boleh dibayar kurban. Tapi kalau ompongnya banyak tidak boleh. Tapi kalau kemudian terjadi kasus tanatharat bil kasr, pecah karena ambiar, berserakan karena pecah, yang itu kemudian atau karena faktor lainnya yang kemudian seluruh giginya rusak, qala al imam qala al muhaqqiqun, para pentahqiq mengatakan yudzi, termasuk tidak merubah status kambing itu. Li'annahu lam yafut juz'in ma'kul, karena itu tidak mempengaruhi bagian yang dimakan. Jadi maksudnya ini nih, kambing jalan misalkan nabrak tiang listrik, giginya rusak misalkan, banyak yang rusak, itu tidak membatalkan atau merubah status binatang tersebut. Wa atlaqal Baghawi wa jamaah annaha la tujzi wa sahha Nawawi. Tapi Imam Baghawi dan juga jamaah lainnya itu juga la tujzi. Ini sekali lagi, ini boleh, ini enggak. Salah begitu, ini boleh, ini enggak. Sekali lagi, ini memudahkan bagi kita, ya, kita ikut aja yang menjadi pilihan pendapat yang paling ringan di kita. Karena gigi rontok, satu mengatakan boleh, satu mengatakan enggak, kita ikut yang boleh. Nah, tapi kalau itu terjadi pada saat kita beli, sebaiknya kita milih yang sehat, kan gitu ya. Cuman kalau misalkan pas jalan itu kan
dipangku kambingnya, jatuh, keseret, giginya rontok, misalkan begitu. Nah, kita ikut pendapat yang boleh saja, membolehkan atau yang tidak merubah status binatang kurban tersebut. Jadi selalu begitu ya. Ada pendapat boleh, tidak boleh. Ini padahal masih dalam satu madhab. Wasahhahu Nawawi, ya ini disebut juga Imam Nawawi mensohihkan. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi. Ini Imam Haramain, imam besar masjid Masjidil Haram. Wahtajja bi anal hadis an-nahyu 'anil masyiah. Wa qala ba'dhum in kana dzalika limaradin aw athan fil alafi wa naqsul lahmi fala tudzi. Nah, jika kemudian sakitnya itu di tempat makan hewan yang kemudian menyebabkan berkurangnya berkurangnya daging, itu enggak fala tudzi. Jadi maksudnya gini, ini kita beli kambing, beli sapi, ini sekarang dititipkan, kan gitu misalnya ya. Nah, yang dititipin mungkin nggak panah, wah sakit, sampai kemudian dagingnya kurus. Yang awalnya kalau harga awal pas beli misalkan harganya 25 juta, ini karena setelah dalam perawatan karena AB yang dititipinya, lalu kemudian dia kurus, penyakitan, walaupun itu sudah beli, termasuk fala tudzi. Maka ini binatang menjadi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Kalau tetap disembelih gimana? Kalau tetap disembelih binatang itu ya berubah jadi sedekah biasa. Jadi sekali lagi penting juga nih, kalau kita nitip harus memastikan pas saat itu beli gemuk. Ini beli ini, tolong dijaga, kan itu harus begitu. Dijaga jangan sampai berubah kurus. Karena kalau kurus atau sampai sakit, ya jangan dikorbankan. Kita yang beli minta yang sehat saja gitu. Yang sehat, boleh apa tidak? Boleh. Asal ada khiyar ya. Tapi kalau sudah kita beli, lalu dibawa ke rumah kita, lalu dirawat di rumah kita, kita terus nggak bisa merawatnya, kok kurus, kok sakit-sakitan. Yaitu nanti kalau pas hari hanya, walaupun binatang itu awalnya diniatkan untuk kurban, tapi karena pada saat hari hanya kok kurus atau penyakitan, itu juga la tudzi. Ya. Jadi ini menurut siapa tadi? Imam Nawawi. Wa illa adza'at. Tapi kalau dirawat, dagingnya tidak terganggu, adza'at. Dia terus idza. Jadi bisa memenuhi syarat, boleh dipakai untuk kurban. Wa qala Rafi wa huwa hasanun. Menurut Imam Rafi ini juga pendapat yang hasan, yang baik. In kana wa qala Syafi'i la nahfad an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil asnan syai'an. Kalau yang saya mengatakan cerita di hadis-hadis tidak ada. Gitu. Wala yajuzu fiha illa wahidun min qalain. Imal mana li'annahu yadhurru bil lahmi. Tapi bagi Imam Syafi'i, karena di hadis tidak ada disebutkan la yajuzu fiha illa wahidin, maka kalau sampai kemudian banyak itu menjadi man'ul iza, tapi kalau hanya satu itu tidak masalah. Min qaulaini, dari salah satu dari dua pendapat tersebut. Imal man li'annaha yadhurru bil lahmi, karena itu bisa membahayakan untuk daging. Wa in qala meskipun sedikit. Awil idza kafaqdil qarni. Seperti ini juga masuk memenuhi syarat kafaqdil qarni, seperti patahnya korni, tanduk. Jadi kalau dari awal tanduknya sudah luka, hilang, itu sebaiknya tidak dipilih, kan gitu ya. Tapi kalau dalam perjalanan, wah, mungkin tadi kambing jatuh, tanduknya patah.
itu nggak masalah. Ya, jadi kalau misalkan dari awal kok penyakitan sampai tanduknya hilang, nah misalkan gitu ya, jadi hilangnya tanduk itu karena penyakit, maka itu termasuk tidak sehat. Tapi kalau misalkan awalnya bertanduk, lalu karena digendong misalnya jatuh, patah tanduknya, itu tidak masalah, tidak mencegah dari idza, terhalangnya persyaratan untuk korban. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa dia apa? Kambing apa tadi? Oh, di kebiri. Sedangkan kalau itu kan dilakukan oleh pemiliknya postan, kan bawaan dari kalau yang kambing gitu kan, mohon penjelasan. Ya. Sekian kalau Waalaikumsalam. Ya, ini kadang memang permainan curang pedagang ya. Kambing kebiri itu kan biar gemuk kan itu ya. Kambing ini bagian dari memang secara lahiriah tidak cacat ya. Dan di dalam hadis juga tidak disebutkan. Karena di hadis kan hanya disebutkan 4 hal ya. Apa tadi? Aurat, pincang, sakit, lalu buta sebelah, dan juga kurus. Itu yang menjadikan. Nah, ini yang kebiri itu kan sifatnya batin. Saya juga agak belum dapat gambar. Di sini tidak ada penjelasan itu. Tidak ada penjelasan. Tapi ini untuk pencegahan saja. Karena proses kebiri itu termasuk menjadikan kambing tidak normal, khawatirnya juga mempengaruhi ke dagingnya tidak menjadi thayyib. Maka kalau tahu kambing dikebiri, mungkin kita sebaiknya tidak memilih itu karena tidak normal. Nanti saya sambil carikan. Saya nggak berani menjawab secara jelas boleh atau tidaknya. Karena kebiri bagian dari penyiksaan karena harusnya kambing itu juga tersalurkan juga libidonya biar enak kan begitu. Karena kadang sering kita itu melihat binatang yang dia aneh itu mesti beda dagingnya. Nah, saya tidak, sekali lagi ini belum, nanti saya sambil saya carikan ya, khawatir nanti salah. Kan ini masalah qaul ini nggak berani saya. Tapi kalau kita tahu itu dikebiri, sebaiknya untuk keabsahannya dan kehati-hatinya pilih yang betul-betul normal, secara fisik aman, nggak ada yang cacat, nggak ada yang luka, semuanya pilih yang ideal lah. Karena dalam hal kita menghidangkan syukur kepada Allah, bersyukur itu bukan dengan menghadirkan sesuatu yang tidak baik. Kambing kebiri dalam pandangan termasuk kambing rekayasa yang kita kemudian ketika berkurban dianggap itu tidak memenuhi standar. Namanya bersyukur itu memberikan yang terbaik. Namanya bersyukur kan. Jadi kita berkurban itu niatnya itu sebagai tanda agar kita makin dekat kepada Allah.